Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Indri Faizi Mansyah. Dan ada Leonard di sini, ada Leonardo da Vinci, Jaisur Rahman, Fadel Firmansyah, dan ada Muhammad Farhan Isnain. Hari ini kita akan mempresentasikan tentang merger Bank Syariah Indonesia. Bank Syariah ini sama seperti pada umumnya. Yang membedakan ialah Bank Syariah menggunakan prinsip-prinsip Islam yang berdasarkan halal. Jadi, Bank Syariah itu akan menggunakan banyak-banyak prinsip Islam seperti dia akan memberikan zakat dalam pemberian gaji, terus dipotong banyak halnya. Selanjutnya, next. Oke, kenapa Bank Syariah perlu dikembangkan? Yang pertama dari sisi financial inclusion. Indonesia harus meningkatkan penyediaan layanan atau akses perbankan untuk masyarakat yang tidak menggunakan jasa keuangan konvensional. Karena kita sama-sama tahu untuk bank pada umumnya, kalau misalnya menggunakan daya, kita lihat dari sisi Islam banyak banyak ribanya. Lalu ada sisi financial deepening, Indonesia harus meningkatkan peran jasa keuangan untuk melayani ekonomi dengan memperkenalkan lebih banyak pilihan instrumen keuangan yang unik. Lalu sisi capital flow, bank syariah merupakan instrumen untuk memfasilitasi aliran modal, terutama bagi mereka yang memiliki preferensi khusus pada keuangan syariah. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan latar belakang dari mergernya Bank Syariah di Indonesia. Bagaimana kita tahu di Bank di Indonesia sendiri ada beberapa bank syariah, di mana dalam mergernya Bank Syariah ini ada Bank Syariah Mandiri, Bank BNI Syariah, dan Bank BRI Syariah yang dulunya merupakan bank umum syariah yang berdiri sendiri. Pada awal Februari, atas izin otoritas jasa keuangan, ketiga bank tersebut digabung menjadi satu nama dengan nama PT Bank Syariah Indonesia. Adanya merger ketiga bank ini yaitu untuk meningkatkan pangsa pasar perbankan syariah dan menjadikan perbankan syariah makin eksis di kalangan masyarakat. Dengan penggabungan ketiga bank ini, nantinya diharapkan mampu berinovasi dan lebih kuat lagi dalam memajukan keuangan syariah di Indonesia. Nah, mungkin ini bisa teman-teman ketahui sama-sama. Biasa kita lihat di jalan ataupun kita lihat di internet, ada beberapa bank syariah, BNI Syariah, Mandiri Syariah, dan juga BRI Syariah, yang akhirnya bersatu menjadi bank baru, yaitu Bank Syariah Indonesia. Nah, yang diajarkan di ajaran agamanya. Bisa kita lihat di sini total aset yang digabungkan uh, dibagi total aset yang digabungkan ada dari tiga bank yang ada Mandiri Syariah dengan total aset 114,4 triliun, lalu ada BNI dengan total nilai 50,8 triliun, dan terakhir ada BRI Syariah dengan total nilai 49,6 triliun. Di mana dengan merger ketiga bank ini, Bank Syariah Indonesia menjadi 7 bank, menjadi bank terbesar nasional dengan peringkat ke-7 pada saat ini. Study next. Di lain itu ada beberapa fakta lainnya yang terkuat di dalam mergernya bank syariah ini. Yang beberapa hal penting di baliknya adalah posisi penggabungan dari ini, seperti saya bilang tadi, Bank Syariah Indonesia menjadi ranking 7 dan 8 di dalam top 10 bank terbesar di Indonesia dari sisi aset, di mana tadi kita sama-sama melihat ada penggabungan 3 aset yang cukup besar dari Bank Mandiri Syariah, Bank BRI Syariah, dan juga Bank BNI Syariah. Nah, di mana untuk komposisi pemegang sahamnya terdiri dari 51,2% untuk Bank Mandiri Syariah, 25% untuk BNI Syariah, dan 17,4% untuk BRI Syariah. Dan sisanya dimiliki oleh investor publik senilai 4,4%. Nah, selain itu, dengan merger ini, seperti kita tahu, bank-bank syariah ini sudah tersebar banyak di Indonesia. Nah, dengan merger ini mereka tinggal menggunakan bank-bank syariah sebelumnya yang sudah tersebar, dan sekarang sudah ada 1.200 cabang di seluruh Indonesia, dan juga sudah ada 1.200 ATM di seluruh Indonesia.
Nah, untuk status bank hasil penggabungan ini, bank hasil penggabungan akan tetap menjadi perusahaan terbuka dan tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham BRIS. Di mana teman-teman mungkin yang sering bermain saham, saya mendengar dengan kode saham BRIS. Nah, salah satu visi besar dari Bank Syariah Indonesia ini adalah menjadi salah satu dari 10 bank syariah terbesar berdasarkan kapitalisasi pasar secara global dalam waktu 5 tahun ke depan. Bisa di next oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada beberapa alasan penting mengapa merger bank syariah ini menjadi penting untuk dilakukan. Yang pertama, penggabungan bank-bank syariah ini dapat lebih efisien dalam penggalangan dana, operasional, pembiayaan, dan belanja. Yang kedua, karena 3 bank syariah sebelum bergabung ini memiliki banyak produk yang berbeda-beda, maka ketika bank syariah ini bergabung atau merger akan memiliki produk yang lengkap mulai dari wholesale, consumer, retail, UMKM, dan produk layanan yang handal lainnya. Yang ketiga, banyaknya aset bank syariah yang akan menjadi kuat dan besar. Ketiga, yang seperti yang kita tahu bahwa bank syariah memiliki prospek yang cerah karena masih mampu bertahan saat pandemi COVID-19 ini. Yang kelima, memudahkan akses segala kalangan masyarakat yang mendapat layanan jasa keuangan sesuai prinsip syariah. Seperti yang kita tahu di Indonesia sendiri banyak nasabah muslim atau masyarakat yang ingin mendapatkan layanan jasa keuangan sesuai prinsip syariah. Yang keenam, adanya merupakan upaya dan komitmen dalam pengembangan ekonomi syariah sekaligus menjadi pilar kekuatan ekonomi nasional agar mendorong Indonesia dalam ekonomi syariah global. Yang 7, seperti yang dikatakan Leo tadi, alasan penting ini karena memiliki potensi masuk sebagai 10 besar bank syariah teratas secara global berdasarkan kapitalisasi pasar. Lalu dampak-dampak merger ini ada beberapa hal yang akan dirasakan. Yakni yang pertama, nasabah yang bersatu. Jadi seluruh nasabah bank-bank syariah yang belum merger akan menjadi satu entitas yang baru dan besar, sehingga jumlah nasabah yang ada akan menjadi semakin banyak. Yang kedua, ada meningkatkan fokus pemerintah dan masyarakat karena penggabungan bank ini menjadi sentimen yang positif untuk masyarakat. Yang ketiga, adanya efisiensi peningkatan infrastruktur, di mana ketika bank ini merger bergabung, karena sebelumnya adalah bank-bank pemerintah, lalu penggabungan ini akan meningkatkan efisiensi infrastruktur serta layanan platform digital. Karena di zaman yang seperti ini, platform digital sangat penting dibutuhkan. Yang terakhir ada mendorong pertumbuhan bank syariah di Indonesia. Penggabungan ini menjadi suntikan efektif bagi upaya konsolidasi sektor keuangan syariah. Oke, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah-salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.